Berikan waktu untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Dan di malam hari ini saya berpikir tentang apa yang perlu kita perhatikan dari firman Tuhan ketika kita mengingat akan kematian Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tujuannya yang paling utama dan satu-satunya adalah untuk keselamatan jiwa manusia. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak memberikan jawaban kepada masalah ekonomi kita. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan tujuannya untuk melepaskan kita dari segala kesusahan dalam dunia ini. Baik itu dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal peperangan, dalam hal musibah. Tujuan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk ini. Kalau di malam hari ini ada orang yang datang beribadah kepada Tuhan, atau di hari ini, kalau mereka beribadah di siang hari atau di sore hari atau di malam hari, kalau tujuannya adalah untuk mencari kesenangan dalam dunia ini, kamu tidak akan temukan di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk menyelesaikan semua masalah ini. Apakah dia mampu? Dia mampu. Apakah dia bisa? Dia bisa. Tapi bukan untuk itu dia mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan masalah utama. Masalah kita yang paling utama. Bapak, Ibu, dan saudari, kita harus mengerti bahwa kita memiliki masalah tertinggi. Masalah ekonomi itu masalah masih di bawah. Masalah kesehatan itu levelnya masih rendah. Masalah peperangan dalam dunia masih rendah. Kenapa? Karena semua bersifat sementara. Berapa lama kita hidup dalam dunia ini, segitulah kita akan melihat dan merasakannya. Kalau kita hidup 50 tahun, hanya untuk 50 tahun. Kalau kita hidup 70 tahun, hanya untuk 70 tahun. Dan ada yang lebih singkat. Ada yang 30 tahun, ada yang 20-an tahun. Ada bahkan yang belum besar, sudah selesai masanya. Tapi ada masalah yang jauh lebih besar, yaitu ketika kita mati. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, ketika kamu memakan buah itu, pastilah engkau akan mati. Mati secara jasmani, mati secara rohani. Kalau jasmani kita semua tahu, rohani putus hubungan dengan Allah, dan kamu akan mati kekal. 3 kematian manusia. Dan mati kekal adalah kematian di dalam api neraka. Dan dikatakan mati kekal. Walaupun disebut mati, tapi bukan berarti kita tidak sadar. Firman Tuhan berbicara tentang di sana akan ada kertakan gigi. Kalau gigi kita beradu satu dengan lainnya, itu namanya kertakan gigi. Saking takutnya kita, itu berarti kita dalam keadaan sadar. Dan itu bersifat selamanya. Bukan hanya 50 tahun. Bukan hanya 70 tahun. Atau bahkan mungkin ada yang bisa hidup 100 tahun. Ini selamanya. Untuk kekekalan. Kalau dibilang kekekalan, tak ada batasnya. Tak ada waktu di mana dia berhenti. Tak ada. Ketika mendengar bahwa Tuhan akan menghukum kita selamanya, manusia berdosa,
Yang tidak mau tunduk kepada Tuhan akan berpikir berarti Tuhan jahat. Aku udah ciptakan dengan tubuh ini, lalu nanti aku mati, aku dihukum. Tidak adil. Tanpa kita menyadari atau mencoba mencari tahu apa penyebabnya dan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Di malam hari ini saya mau kita melihat fakta ini. Bahwa Tuhan sama sekali tidak jahat. Tuhan sama sekali tidak adil. Tuhan itu sangat baik dan sangat adil. Makanya di malam ini kita mengingat akan kematiannya. Karena di sanalah terdapat kebaikan Tuhan dan keadilan Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, saya berharap kita sangat mengerti akan hal ini. Karena fokus utama kita adalah bagaimana caranya supaya kita ini jangan dihukum oleh Tuhan. Kita melihat tadi tentang beberapa respon orang ketika Tuhan Yesus disalib. Ketika dia 46, Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dia sudah berada di atas kayu salib, tangan dan kakinya sudah dipaku, dia sudah tergantung di sana untuk beberapa waktu lamanya. Dan sudah waktunya dia untuk mengembuskan nafas terakhirnya. Ketika dia sudah mati, apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitarnya atau di sekitar salib itu? Di bawah kaki salib itu tadi kita melihat di 47 tentang seorang kepala pasukan. Ketika ia melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib membuat orang ini berpikir bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, kita tidak tahu persisnya apakah kepala pasukan ini percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat pribadinya? Kita tidak tahu pasti. Tapi dari apa yang disaksikan bagi kita oleh kepala pasukan ini, kita melihat bahwa sungguh kematian Tuhan Yesus bukanlah kalau maupun dibilang sebuah kematian yang memalukan, tentu, karena matinya di atas kayu salib. Memang kematian yang menyakitkan, tentu. Tapi dari sini kita mendapatkan fakta bahwa dia disalibkan bukan karena dia bersalah. Bukan karena dia sudah melakukan apa yang menjadi perbuatan yang patut untuk disalib. Dan ini berasal bukan dari murid-muridnya, kesaksian ini. Kesaksian ini bukan berasal dari ibunya. Kesaksian ini bukan berasal dari orang-orang yang percaya kepada dia, tapi kesaksian ini datang dari yang menyalibkan dia. Setidaknya di akhirnya dia menyadari bahwa Yesus yang disalibkan ini benar-benar atau sungguh-sungguh adalah orang benar. Dia disalibkan bukan karena dia melakukan kesalahan. Maka dari situ kita temukan bahwa benar ayat-ayat firman Tuhan lainnya mengatakan bahwa dia mati, dia disalib bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita. Dia dikorbankan bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tapi untuk menggantikan kita. Supaya kita yang harusnya dihukum
tidak dihukum. Kita yang harusnya mati, tidak lagi mati. Tuhan akan menyelesaikan apa yang digagalkan atau gagal dilaksanakan oleh Adam. Karena perbuatan Adam, pastilah engkau mati, pastilah kita mati. Tapi karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pastilah kita akan hidup. Dan ini yang disebut sebagai keadilan Allah. Apakah Allah adil? Ya, Dia adil. Kenapa? Karena dalam keadilannya kita harus dihukum. Tetapi juga di dalam keadilannya, Dia melimpahkan kesalahan kita, hukuman bagi kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggantikan kita. Kalau Tuhan Yesus tidak korbankan dirinya untuk menggantikan kita, maka kitalah yang harus dihukum. Dan lagi kita melihat respon lain di ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Orang-orang ini datang bukan karena mereka adalah murid-murid Tuhan. Nanti kita akan melihat murid-murid Tuhan di ayat 49. Mereka datang untuk menonton, menyaksikan seseorang, atau mungkin 3 orang ya. 3 orang yang disalibkan, 2 orang bersama dengan Tuhan. Disalibkan. Menjadi sebuah tontonan yang menarik bagi mereka. Dan bukan hanya itu. Kalau kita membaca sedikit, kembali ke belakang, ayat ke belakang, kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang juga ikut bersorak-sorak. Mereka adalah orang yang menuntut supaya Yesus disalibkan. Mereka adalah orang-orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan ketika Pontius Pilatus mengatakan dia tidak bersalah, mereka bilang tetap salibkan dia. Pontius Pilatus mencuci tangannya supaya menunjukkan bahwa dia tidak bersalah, mereka tetap mengatakan salibkan dia. Bahkan mereka rela mengatakan bahwa biarlah darahnya tertumpah atas kami dan keturunan kami. Mereka adalah orang-orang yang begitu membenci dia. Tapi pada akhirnya kematiannya di atas kayu salib membuat mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Kita tidak pernah bisa bayangkan apa sebenarnya yang terjadi waktu itu. Tapi dari respon orang-orang ini, kita bisa tahu bahwa mereka melihat sesuatu hal yang menakjubkan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika dia katakan, aku serahkan nyawaku, meninggalkan kesan dalam pikiran mereka bahwa seharusnya dia tidak dihukum. Meninggalkan satu pengertian dalam pikiran mereka bahwa kita sudah salah langkah. Makanya mereka pulang dengan memukul-mukul diri. Ini adalah salah satu gestur atau cara mereka menunjukkan penyesalan. Kembali, kita tidak tahu pasti apakah mereka sungguh menyesal dalam artian sampai mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Tapi dari respon mereka kita kembali melihat bahwa sungguh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah suatu hal yang dilakukan oleh Tuhan karena Dia mau lakukan.
Dia melakukan ini semua bukan karena dipaksa. Dia lakukan ini semua bukan karena dia tidak berdaya. Dia melakukan ini semua bukan karena dia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Tapi karena dia mau melakukannya. Dia rela melakukannya. Dan di sinilah terlihat kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus yang besar bagi kita. Dia rela. Dia disuruh turun pun di atas kayu salib, dia tidak mau. Walaupun dia bisa. Apakah begitu sulit bagi Tuhan untuk hanya menghukum kita dan menciptakan manusia baru yang lebih sempurna? Tidak. Dunia ini Tuhan ciptakan hanya dengan berfirman. Jadilah terang, jadilah terang. Baiklah bumi menumbuhkan tunas-tunas, jadilah tumbuh-tumbuhan yang besar yang kita lihat, wah luar biasa. Biarlah air berkumpul di satu tempat, daratan di satu tempat, air dan daratan terpisah. Hanya dengan bersuara. Jadilah matahari, matahari ada, bulan. Hanya dengan bersuara. Apakah begitu sulit bagi Tuhan? Tidak. Apakah kita bisa protes kepada Tuhan? Tidak juga. Kalau seandainya pun kita lahir, lalu setelah kita lahir Tuhan langsung lemparkan kita ke dalam api neraka, boleh kita protes? Bisa kita protes? Tak bisa juga. Ketika kita memikirkan tentang seberapa besarnya Tuhan dan seberapa kecilnya kita, tak usah jauh-jauh untuk membuktikannya. Saya selalu berbicara tentang coba saja menahan nafas kita beberapa saat. Begitulah bergantungnya kita kepada Tuhan. Oksigen yang kita hirup setiap saat ini adalah bagian dari apa yang Tuhan ciptakan. Dan kalau Tuhan hentikan oksigen ini, kita mati. Begitu kecilnya lah kita dibanding Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau membuang kita begitu saja, kita tak bisa protes. Kita teriak-teriak pun mau protes kepada Dia, tak ada gunanya. Tak ada yang bisa kita lakukan. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dan kebaikannya terlihat dari kerelaannya untuk mati di atas kayu salib bagi kita, bagi kamu dan saya, bagi kita semua. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan kita kalau mau melihat apakah benar Tuhan Yesus mati bagi kita, apakah benar kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menyelesaikan masalah utama kita itu, yang harusnya kita pasti akan mati menjadi kita pasti akan hidup. Apakah itu benar? Kita kembali ke ayat 44 dan 45. Ketika di sana dikatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Firman Tuhan sangat detail untuk yang satu ini. Kematian Tuhan Yesus terjadi di bukit yang disebut sebagai Golgota atau bukit tengkorak. Tapi tiba-tiba, kalau kita
Pikir ini seperti sebuah film kan? Tiba-tiba kameranya pindah ke bait suci. Hanya untuk menunjukkan kepada kita satu fenomena yang begitu sangat penting yang perlu kita pahami. Yaitu terbelahnya tabir bait suci. Nah, apa ini tabir bait suci? Bapak Ibu, kalau kita pernah mempelajari tentang bait sucinya orang Yahudi, maka kita akan menemukan bahwa bait suci orang Yahudi itu terbagi atas dua ruangan. Dalam satu bait suci ada dua ruangan. Satu disebut sebagai ruangan kudus, satu disebut sebagai ruangan maha kudus. Nah, di ruangan kudus ini para imam biasa boleh masuk. Tapi di ruangan maha kudus itu tak sembarangan orang boleh masuk. Dan kedua ruangan ini dipisahkan oleh ini yang disebut sebagai tabir, sebuah kain penutup. Kalau kita ingat kisah Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Nah, dikatakan waktu Zakaria menerima sebuah nubuatan dari malaikat bahwa istrinya akan mengandung. Nah, kita membaca itu bahwa Zakaria masuk ke ruangan Maha Kudus. Untuk apa? Untuk melakukan satu ritual keagamaan yang hanya boleh dilakukan oleh seorang imam besar. Dan itu pun mereka akan mengambil undi siapa yang menjadi giliran. Dan Bapak Ibu tahu saking kudusnya ruangan itu, kalau kamu masuk di dalamnya dengan berdosa, tanpa pengakuan dosa, tanpa betul-betul suci dan murni, kamu mati. Makanya mereka itu, pada zaman itu, ketika mereka masuk ke dalam, imam besar itu akan diikat kakinya dengan tali. Tahu kenapa? Karena kalau mati dia di dalam situ, tak ada orang boleh masuk juga kan, untuk ambil dia. Jadi bagaimana caranya? Ditarik pakai talinya. Kenapa itu ada? Kenapa sekarang tidak ada? Itu yang menjadi pembeda. Dulu itu ada untuk menunjukkan kepada orang Israel bahwa Allah itu sangat-sangat kudus. Dan tidak ada yang bisa menemui Tuhan tanpa satu penyucian yang begitu besar. Yang membuat kamu betul-betul suci dan kudus untuk masuk ke dalamnya. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir itu terbelah. Itu bukan menunjukkan bahwa Tuhan tidak lagi kudus, bukan. Tapi untuk menunjukkan kepada kita bahwa semua orang sekarang boleh masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena darah Tuhan Yesus sudah tercurah di atas kayu salib yang menyucikan kita dari segala dosa. Kita menjadi orang-orang yang layak untuk ketemu Tuhan. Untuk berjumpa Tuhan muka dengan muka. Itulah efek terbesar dan terpenting dan terutama dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini adalah bukti bahwa di dalam Tuhan Yesus segala dosa kita sudah diampuni. Kalau kita percaya kepadanya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sampai dia mati di atas kayu salib adalah untuk ini. Untuk kita ini bisa hidup. Tadi ada 3 kematian kan?
Mati rohani, selesai. Buktinya, tabir bait suci terbuka. Artinya hubungan kita dengan Allah tidak lagi terpisah begitu jauh, tapi hubungan kita dengan Allah menjadi begitu erat, begitu dekatnya kita dengan Allah. Makanya ada istilah dalam Alkitab kadang-kadang disebut kita didamaikan dengan Allah. Didamaikan. Jadi kematian rohani selesai. Kematian jasmani. Apakah orang Kristen tidak lagi mati secara jasmani? Kematian jasmani menjadi kutukan, hukuman akan dosa kita. Dari debu kamu akan kembali menjadi debu. Tapi ini juga selesai. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjanjikan kebangkitan hidup. Bahwa tubuh kita yang mati itu, yang dikuburkan itu, suatu hari nanti akan bangkit. Makanya kita orang Kristen maunya dikubur. Kenapa? Karena dari debu kembali menjadi debu, dan dari debu itu nanti akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang disebut sebagai tubuh kemuliaan. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia mati, dia bangkit. Dan kematian kekal juga selesai. Karena Tuhan berkata, yang percaya kepadanya tidak akan mati, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamu tidak akan masuk neraka, tapi kamu akan masuk sorga. Dari yang pasti akan mati, menjadi pasti akan hidup. Bapak Ibu, kadang-kadang setelah Jumat Agung, kadang-kadang kita didorong untuk mengingat tentang kematian Tuhan sampai kita tertunduk. Kalau kita boleh tertunduk, kita bahkan boleh menangis ketika mengingat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tapi di malam hari ini yang saya juga mau kita ingat, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita dalam dunia ini bukan hidup yang tertunduk, tapi kita hidup dengan memandang masa depan yang begitu cerah. Masa depan kita sebagai orang Kristen itu begitu cerahnya. Jangan pikirkan tentang dunia ini. Bagaimanapun usaha kita membuat dunia ini baik, dunia ini tidak akan pernah baik. Tuhan sendiri mengatakannya. Menjelang akhir zaman, dunia ini akan menjadi sangat buruk. Bagaimanapun kita mengusahakan hal yang baik dalam dunia ini, sampai kita melupakan Tuhan, tak akan baik. Adalah jauh lebih baik kalau kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, melakukan segala sesuatunya di dalam Tuhan, dan memandang kepada masa depan kita yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan di sorga. Itulah hidup kita sebagai orang Kristen. Dan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang paling berbahagia dalam dunia ini. Karena kita tidak takut apapun. Masalah terbesar saja yaitu kematian, kita sudah tidak takutkan. Banyak orang dalam dunia ini mempertahankan segala sesuatu hanya untuk hidup. Karena dia takut mati. Karena itu masalah terbesar. Makanya kalau kita nonton film-film kan, dia kaya raya contohnya, lalu datang perampok, maka dia akan bilang apa? Dia akan bilang apa? Kamu boleh ambil semuanya, tapi jangan bunuh aku. Tolong, jangan ambil nyawaku. Manusia paling takut mati. Kenapa? Karena itu masalah terbesarnya memang. Tapi kita orang Kristen tak takut lagi, karena masalah kita selesai. Ini adalah hidup orang Kristen. Dan kita yang belum percaya Tuhan, di malam hari ini kita mungkin bilang, aku orang Kristen,
Aku udah dibaptis loh. Aku udah disidihkan. Benar kamu orang Kristen hanya karena kamu sudah dibaptis? Benar kamu orang Kristen karena kamu sudah disidihkan? Tapi kenapa kamu kemudian tidak beribadah kepada Tuhan? Kenapa kamu kemudian tidak berdoa? Kenapa kamu kemudian tidak membaca firman Tuhan? Kenapa kamu tidak memiliki kerinduan dekat dengan Tuhan? Jangan-jangan kamu belum percaya. Malam hari ini dengar apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kamu. Percaya sungguh-sungguh kepadanya. Karena kalau kamu tidak percaya juga, maka jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah baik, Tuhan sudah adil. Tinggal kamu. Apakah kamu mau melembutkan hatimu, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan berjanji dalam hatimu untuk mengikut Dia mulai saat ini dengan setia seumur hidupmu? Atau kamu malam ini bilang, tak apa Tuhan, biar saja saya dihukum. Lalu Tuhan tidak rugi. Tak ada yang rugi. Kamu yang rugi. Maka bertobatlah. Sebelum kerugianmu sudah rugi menjadi penyesalan terbesarmu. Ingat seorang kaya dan Lazarus yang miskin. Seumur hidupnya dia menikmati segala sesuatu dalam dunia ini dan melupakan Tuhan. Hanya satu yang dia tidak punya, hubungan dengan Tuhan. Dia hidup berapa lama dalam dunia? Kita tidak diberitahukan berapa lama. Tapi firman Tuhan bilang mungkin 70 atau 80 tahun orang bisa hidup. Atau mungkin kalau kita mau ambil umur yang paling jauh 100 tahun. Lalu setelah itu dia mati. Ketika dia mati, dia menemukan dirinya di dalam api neraka. Ketika di sana, apa yang bisa dia lakukan? Tak ada. Bahkan untuk meminta setetes air saja untuk membasahi lidahnya pun tak diberikan. Tak ada kesempatan kedua. Sekarang ketika masih ada dalam dunia, bertobatlah. Tinggalkan semua dosamu. Tinggalkan Allah lain itu daripadamu. Jadikan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan milikilah hubungan yang erat dengan Dia. Dan kita yang sudah menjadi Kristen, yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, kadang-kadang hilang kan? Kadang-kadang kita tidak merasakannya. Kadang-kadang Tuhan seolah-olah jauh dari kita. Padahal tabir itu sudah terbuka. Harusnya kita bisa datang kepada Tuhan secara langsung. Tapi kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang tidak terjadi. Walaupun kita tahu di lubuk hati kita yang paling dalam betapa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang salah? Yang salah adalah karena kadang kita tidak menyadari. Ada perbuatan kita, ada tingkah laku kita, ada kebiasaan kita, ada pola pikir kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu membuat Tuhan marah kepada kita. Makanya kita tidak merasakan Tuhan. Makanya kita tidak merasakan betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Maka kalau kita mengaku sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan, tapi kita agak kurang merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus datang kepadanya.
mengakui dosa kita, dan memperbaiki hubungan kita dengan Dia. Meminta Dia untuk ampuni kita, dan bertekad dalam hati dan pikiran kita untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Ya, kalau kita masih belum tahu apa dosa itu, makanya penting bagi kita untuk membaca Alkitab. Dengan karena kita membaca Alkitab, dengan kita mempelajari Alkitab, kita akan semakin tahu yang mana yang dosa itu. Ya, ketika kita sudah sadari, mari kita bertobat. Malam hari ini, inilah yang penting untuk kita ingat. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah untuk menghapus dosa kita. Kamu yang belum percaya, sungguh-sungguh lupakan soal kamu sudah dibaptis, lupakan soal kamu disediakan, karena itu tidak sama sekali menjamin. Tapi kamu tahu sendiri apa yang ada dalam hatimu. Ada Tuhan Yesus atau tidak. Bertobatlah. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kita yang sudah sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mari di malam hari ini juga kita coba memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dan bertekad mulai malam ini, ketika kita mengingat kasih-Nya yang besar bagi kita, kita pun mau, aku pun mau mengasihi Tuhan seperti Dia mengasihi aku. Tak peduli dengan keinginan pribadiku, tak peduli dengan apapun di sekitarku, yang aku tahu cuma satu, bagaimana aku mengasihi Dia seperti Dia sudah mengasihi aku. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa.